persiapan itu lebih penting daripada eksekusinya, menurut saya gitu ya. Oke, next. Kenapa kita jadi pidato seperti seorang motivator? Saya paling nggak suka di motivator. Oke, dan bukan itu saja. Pertanyaannya, dengan 100% mendapatkan 100, Anda bisa juga sampai di 300 dalam waktu 5 tahun. Tapi dengan 50%, Anda mendapatkan 300 dalam 1 tahun. Ingat, 100 dapat 100, 50 dapat 300. Ternyata Anda bisa juga bilang, nggak usah, nggak apa-apa. 100 saya bisa 300, berapa lama? 5 tahun. Loh, sekarang dengan 50%, Anda dapat 300 dalam waktu 1 tahun. Bayangkan apa yang bisa Anda lakukan dalam 4 tahun selanjutnya. Anda jadi rugi double loh. Jangan lupa, aset paling berharga adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Bukan itu keluarga cemara, bukan itu. Aset paling berharga adalah waktu di sini. Keluarga, yes, of course, betul. Family number one, saya setuju. Tapi kalau kita berbicara dengan aspek bisnis kita berbicara mengenai waktu. Iya, oke, nyampe tujuan 5 tahun. Kalau sekarang bisa nyampe tujuan 6 bulan, why not? Orang paling kaya di dunia pun memiliki waktu yang sama dengan kita. Berarti aset yang equal, 24 jam. Betul? Makanya kalau saya juga bicara mengenai investasi, saya bilang, yang paling berharga adalah waktu. Semakin panjang, investasi menjadi ringan. Ya, coba lihat, ada timing-timingnya. Wah, Pak, ini penawaran cuma sampai dengan akhir tahun ini. Dan ternyata memang Anda perlu. Dan Anda kalkulasikan, why not Anda nggak beli? Anda nggak invest. Dan ini memang tahun-tahun proses recovery. Properti adalah sesuatu yang menarik ketika proses recovery terjadi. Suku bunga paling rendah, tanya sama perbankan manapun yang jadi bankir, ini adalah suku bunga rendah dari Indonesia. Coba cek. Paman saya ini kan salah satu direktur IT dari perusahaan Bank TBK. Saya tanya, Om, pernah ngerasain nggak bunga paling rendah? Yo, ini paling pol, dia bilang. Saya aja sampai bingung, apa besok turun lagi? Loh, yang kerja di bank juga nanya, apa bisa besok turun lagi? Keren banget, gitu ya. Keren dan sekaligus susah kalau bagian yang saving agak susah gitu, karena orangnya pada tarik. Aduh, saya kok kecil banget gitu. Oke, next. Oke, saya mau berbagi perusahaan saya kepada orang lain. Dengan model seperti apa biasanya bisa dilakukan? Membuat franchise? Bisa, itu berarti Anda berbicara mengenai membagi sistem. Patungan beberapa teman, bisa. Wah, saya kurang patungan dengan teman-teman yang seirama, segenang penarian gitu kan. Kalau patungan sama teman ya kadang-kadang jadi berantem bisa juga, tapi bisa juga jadi akrab, itu udah case by case. Pergi ke layanan urun dana. Misalnya Anda pergi ke securities crowdfunding, coba cari-cari informasi mengenai ini, adalah salah satu yang lagi baru mulai ada di Indonesia. Cari startup investor, venture capital misalnya juga, atau ke Bursa Efek Indonesia. Oh, itu perusahaan Anda cukup, Anda bisa pergi ke Bursa Efek Indonesia. Ini adalah konsep berbagi. Kalau membuat franchise mungkin nggak secara serta-merta seperti patungan sampai ke Bursa Efek Indonesia, tapi tetap saja ada jembatan yang dijalankan. Dan juga ada yang menggabungkan. Perusahaannya franchise tapi dia TBK juga ada. Ada seperti itu. Nah, next. Yang mana yang cocok buat saya? Wah, akan menjadi case by case. Tapi misal bila kita pergi ke Bursa Efek Indonesia lah ya, karena tentunya seperti Intiland, TBK gitu ya. Ini kan menjadi suatu representasi bahwa ini adalah suatu konsep perusahaan yang lebih well known, secara tata kelola GCG-nya bagus. Itu kan tentunya menjadi branding yang bagus gitu ya. Bisa kita pergi ke Bursa Efek Indonesia untuk menjual saham kita. Maka sebenarnya ada ketentuan-ketentuan minimal sehingga kita bisa dianggap cukup layak loh untuk pergi melantaikan perusahaan kita di Bursa Efek Indonesia. Wah, Pak, masih perusahaan yang besar sekali. Tidak juga. Tidak juga. Semua hari ini trennya mengecil. Ini harus kita pegang. Jadi mulai dari penawaran investasi, mulai dari produk investasi, mulai dari yang penyelenggaranya, mulai dengan tren yang mengecil. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia beli saham 1 lot 100 lembar. Di dunia, dulu ketika kita 1 lot 500 lembar, di dunia sudah 1 lembar, boleh dibeli. Hari ini 1 lot 100 lembar, di dunia bisa dibeli as low as kurang dari 1 lembar. Namanya adalah fractional shares. Apa buktinya? Ya bukti inilah, bahwa segala sesuatu akan menjadi semakin terpecah, semakin kecil. Seperti itu ya. Oke, next. Ini apakah saya sudah kena time out? Enggak, aman? Aman ya, masih aman. Oke.
Di Bursa Efek Indonesia, next. Nah, ada 3 papan. Ada papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Ya, bukan papan catur gitu ya. Next. Nah, kalau syarat-syarat papan utama mungkin Anda nggak bisa kebaca. Saran saya pergilah ke Pusat Informasi Go Public. Di Surabaya ada, karena saya beberapa kali diajak untuk sharing di BEI IDX Surabaya juga. Jadi coba pergi ke sana, karena di Surabaya adalah salah satu representatif dari Pusat Informasi Go Public. Ya, jadi bisa pergi ke sana. Ya, kalau papan utama tentunya bukan suatu hal yang mudah-mudah amat, karena permodalannya harus di atas 100 miliar, net tangible asset di atas 100 miliar. Ini kelas berat, harus laba 1 tahun, masa operasional udah 36 bulan untuk membukukan pendapatan usaha. Tentunya ini bukan tidak bisa semua perusahaan akan masuk sini, tapi ada juga namanya papan pengembangan. Papan pengembangan ini nilai net tangible assetnya 5 miliar, jadi cukup kecil papan pengembangan. Lalu masa operasionalnya lebih dari 12 bulan, boleh rugi. Sepertinya ini terbalik ya dengan papan akselerasi ya. Sebentar, saya cek lagi ya. Ya, ini yang papan akselerasi beda. Dia permodalannya tidak ada, mengikuti POJK, lalu boleh rugi juga, lalu masa operasional sejak didirikan membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Jadi dia sejak didirikan pokoknya yang di tahun terakhir aja sudah memiliki pendapatan, intinya ke situ. Jadi jelas. Ini tiba-tiba saya ke-mute, mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Jadi intinya kalau di papan akselerasi, yang penting kamu sudah bisa memberikan pendapatan. Ingat, pendapatan bukan artinya laba. Karena apa? Laba boleh rugi. Oke, nanti Anda mesti belajar sendiri. Artinya, Bursa Efek Indonesia pun hari ini Anda ketok pintu bisa masuk. Bayangkan loh, yang tadinya ningrat banget gitu ya, zaman saya dulu masih zamannya BEJ, Bursa Efek Surabaya. Wah, ini kan ngelihat bursa tuh kayaknya wih gitu kan. Hari ini tidak, sudah merakyat. Seru sekali ya bahasanya. Kita ini semakin disayang lah sama Bursa Efek Indonesia. Promosinya terkesan seperti representatif. Seperti itu ya. Oke, next. Kita tidak akan membahas detail soal kemana kita harus membawa usaha kita pada hari ini. Saya tidak akan membahasnya ke sana. Tapi dari banyak bisnis dan usaha yang saya temui, dapat saya katakan, saya menemui perusahaan tersebut, bisnis tersebut, saya katakan tidak siap diinvest oleh pihak lain. Ini yang menjadi catatan saya. Bila belum siap menerima investor, maka akan ada banyak kerugian dari sisi si pemilik bisnis dan usaha. Nilai perusahaan kita akan diinjak, ditekan oleh si investor. Kita akan dinego habis. Akibat ketidaksiapan kita untuk menawarkan bisnis kita agar diinvest oleh dia. Jadi dia ngeliat, wah ini permata terpendam nih. Tata kelolanya masih jelek nih. Tapi bisnisnya bagus nih. Oke deh kalau gitu kamu lagi butuh. Begitu lagi butuh diinjak habis. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan bahwa pada hari hanya kita ternyata harus bertemu dengan orang lain. Bukan kita-kita doang. Banyak terjadi seperti itu. Kalau kita datangnya dari conventional things ya. Kalau dari startup things biasanya ininya sudah jauh lebih proper di bagian ininya. Apakah iya kalau Anda selama ini memodali perusahaan ini dengan 100 juta uang Anda, waktunya 5 tahun dengan darah dan air mata pula, ketika butuh modal 100 juta baru di tahun ke-6, Anda akan bagi saham Anda 50% ke pemodal baru. Waktu darah dan air matanya apa nggak dibayar? Betul nggak? Pasti ada unsur yang perhitungannya yang, aduh kok begitu gitu. Tapi ketika Anda tidak mempersiapkan semuanya, Anda akan diinjak karena dianggap Anda butuh. Ya jangan gitu banget dong. Kita kan pasti ngomong gitu kan. Nah ini ada beberapa clue yang ingin saya bagikan. Next. Nah, apakah ada road plan untuk membangun bisnis atau usaha agar siap diinvest oleh pihak lain? Ini yang menjadi kunci. Dan ini juga menjadi suatu tolak ukur kita bila kita melihat perusahaan lain yang mau kita invest. Nah, ini dia nih. Unsur sisi investornya dari saya jadi balik nih. Kita jadi 2 role nih. Satu, kalau kita ingin usaha kita membangun bisnis ingin diinvest oleh orang lain tapi harus siap. Tapi menjadi ruang nego bagi Anda kalau mau menginvest perusahaan lain. Dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang mau invest ada di bursa juga bisa Anda baca dengan cara yang ini. Ini yang menarik. Ada dong. Oke, kita mulai ya. Siap. Nomor 1. Jadikan perusahaan. Buatlah menjadi PT. Oh Pak, yang ada di bursa PT. Iya, jangan dulu. Itu jangan dibahas. Tapi ini penting nih. Buatlah menjadi PT. PT itu seminimumnya ada 2 pemegang saham. Dan ada 1 direktur dan 1 komisaris. Oke, ini adalah satu clue yang sederhana sekali. Dan ada satu kata-kata yang ingin saya pesankan adalah ketika bikin yang namanya permodalan, itu jangan bikin permodalannya, saya modal minimum untuk bikin PT itu modalnya berapa?
10 juta boleh? 10 juta? Yaudah, taruh 10 juta. Jangan begitu. Anda coba lihat secara nilai, oke, perusahaan ini akan menjadi jalan, going concern-nya berjalan dengan baik. Kalau perusahaan ini dimodali berapa? Harus lihat. Nanti ada namanya modal, itu adalah modal di store, ada modal yang dalam portfolio. Kita bicara modal di modal store penuh dulu deh. Ya udah kita lihat, oh kalau sekarang usaha cendol saya ini, kalau misalnya untuk centongnya, untuk piringnya, untuk ininya, untuk ini, kurang-kurang sekira 200 juta. Ya udah, nanti ketika PT itu dibuat, dengan membuat sebuah rekening, nah ini nomor 2 nih, nomor 2, lihat nih, next nomor 2. Nah, dengan membuat sebuah rekening, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Masalah awal ketika PT dibentuk, harus setor modal berapa? Kadang setoran modal di PT itu tidak setor beneran. Ini jadi masalah. Keuangan pribadi juga termasuk dengan barang-barang pribadi dan perusahaan harus jelas ini pribadi, ini perusahaan. Tercampur baur jadi satu. Kerennya sih punya PT. Begitu saya tanya, Pak coba saya mau lihat bukunya. Oh iya Pak, ini ditransfer ke rekening pribadi. Oh oke, rekening pribadi. Apakah rekening pribadi yang dipakai untuk Bapak sehari-hari juga Bapak gunakan untuk transaksi di PT ini? Iya Pak. Waduh, saya bilang, ini gimana cara misahinnya? Akhirnya nggak kebaca. Ini yang penting, pisahkan keuangan pribadi dan perusahaan. Nah, bahkan saya juga bicara bahwa kalau Anda nantinya menjadi direkturnya di perusahaan itu, karena kan perusahaan biasanya kalau awal Anda menjadi direkturnya, Anda juga harus keluarkan sebagai apa? Sebagai gaji. Kalau tidak sebagai gaji, wah repot. Nanti akan ditanya, oh kamu nanti mau jadi direktur di sini setelah saya invest. Ya udah, kamu selama ini nggak digaji kan? Ya udah, kamu jangan digaji aja. Loh Pak, tapi kan sekarang saya sudah kerja sebagai bagian dari Bapak. Bapak harus gaji saya. Loh selama ini nggak digaji kok. Jadi hancur babak belur. Kejadian, wow banyak Pak. Saya ketemu perusahaan, banyak model begini. Kita jadi bingung. Yang jadi invest nggak rela, karena ini kan bukannya langsung TBK ya. Ini kan adalah perusahaan, saya kan boleh dibilang membantu, membridgingkan agar dia siap gitu ya. Ada banyak yang datang ke sini ya. Ini jadi repot ya kan. Dan yang lebih lucunya lagi, ada perusahaan yang kalau digaji, perusahaannya langsung rugi. Jadi gimana nih saya bilang? Berarti selama ini perusahaannya nggak bagus dong, saya bilang. Ya, tapi sorry itu saya akan harus duduk dengan kita juga harus proper ya. Jangan kita sampai mengorbankan kepentingan dua belah pihak gitu. Next. Lalu selanjutnya, ini dia. Dicatat. Pertama, dibadan-hukumkan. Yang kedua adalah dibuatkan yang namanya rekening yang terpisah. Yang ketiga, pendapatan dan pengeluaran dicatat. Pencatatan keuangan sederhana harus dilakukan. Anda pemilik perusahaan dan Anda menjadi direktur, good, gajilah diri Anda seperti seorang pekerja di perusahaan. Tidak mau dihitung seperti itu, boleh. Boleh laba bersih perusahaan yang baru yang terjadi baru dibayarkan, juga boleh juga. Intinya bukan uang perusahaan Anda adalah uang Anda. Saat ini dilakukan sudah tidak lagi uang perusahaan adalah uang Anda. Uang Anda adalah uang di rekening Anda. Uang di perusahaan adalah uang perusahaan. Ini banyak sekali kejadian. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, bayarkan pajaknya. Pajak atas pendapatan perusahaan perlu dibayar. Dan pendapatan karyawan, Anda as direktur, Anda pemilik pun tetap kena pajak loh. Waktu ditransfer ke rekening Anda, itu harusnya kena PPh. PPh-nya PPh 21. Kalau perusahaan, pajak badan. Seperti itu. Itu tetap kena pajak. Membagikan keuntungan perusahaan. Oh, saya bagi dividen loh Pak. Labanya ada nih 100 juta. Bagikan sebagai pemegang sahamnya ada 2 orang. Berapa nih? Oh ya dibagi penuh misalnya, tidak ada yang ditahan. 100 juta kena dividen juga, pajak dividen ada juga. Bapak kok semua jadi dipajakin? Loh katanya mau bener. Kalau mau besar harus berani menghitung. Kenapa banyak orang yang tidak berani besar? Karena tidak berani ngitung. Loh Pak, tapi nanti kalau jadi rugi nggak apa-apa, tapi udah tahu masalahnya. Nggak apa-apa, nanti kita tinggal bicara mengenai masalah. Jangan lupa, kepemilikan saham atas perusahaan Anda juga perlu dicatat di SPT pribadi Anda sebagai harta. Nanti tiba-tiba Anda bikin sebuah startup. Wah keren, startupnya jalan. Diinvest ceger, gede. Tiba-tiba masuk ke TBK. Tinggal lihatin aja orang pajak. Oh selama ini kamu udah bikin perusahaan ini 15 tahun. Oh kamu udah 5 tahun. Semana selama ini kamu mana? Hartamu mana untuk PT tersebut? Kalau dimasukin, kita jadi keren di TBK. Kalau nggak dimasukin, lah gimana caranya? Nanti kita jadi temuan pajak. Oh, panjang cerita. Ini nomor 4, masalah panjang juga. Memang nggak gampang. Kalau kita misalnya diseriusin seperti ini, di mana satu waktu Anda mau proper semuanya, pasti berat.
Tapi kalau kita mulai dari satu persatu, ya ibaratnya gini loh. Bagaimana cara makan gajah ya? Mesti dipotong-potong kecil. Kalau masukin langsung mulutnya nggak bisa. Harus bisa seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ya, nomor 5. Milikilah standar. Nah, nomor 5 nih. Milikilah standar. SOP, at least SOP sekecil-kecilnya. Standar mutu. Pak, tapi belum ada. Nggak apa-apa, proses. Nggak apa-apa, proses. Standar pencatatan laporan keuangan, standar pemakaian barang, standar penggunaan aset perusahaan yang dibawa pulang ke rumah, standar kalau bekerja tidak di kantor. Itu ada standar. Standar mutu, standar laporan keuangan, lakukan audit lembaga terakreditasi. Kalau mau lebih lanjut. Laporan keuangan, audit. Loh, nggak ada keperluan, nggak apa-apa. Tapi jadi tahu mana yang salah dan yang benar. Oh, ini kita standar kualitas perusahaan untuk standar pengelolaan gimana nih? 9001. Oh, Pak, saya ini perusahaan IT. Mana berapa banyak perusahaan yang bicara tech company tapi tidak tersertifikasi keamanan informasi ISO 27001. Padahal ketika kita mengajukan pendaftaran sistem elektronik di Kominfo, itu tertulis dalam 1 tahun harus menyerahkan sertifikat keamanan informasi. Itu kalau Kominfonya sadis, blacklist semua itu yang tidak ada ISO 27001-nya. Bayangkan, kita berarti selama ini berarti menjalani sesuatu koridor yang banyak diampunin kayak gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, ini dia. Dengan dijalani 5 step ini, perusahaan Anda tiba-tiba menjadi siap diinvest loh. Berat, betul, kalau Anda belum pernah melakukan. Sama dong. Ryan, bagaimana caranya untuk bisa badannya proper dan bagus, body fat di bawah 15? Oh ya udah, lakukan olahraga, jaga pola makan. Ngomong gampang, lakuin. Oh, kalau tiba-tiba harus olahraga, ngapain kamu? Oh, saya push up 200. Hah, 200? Push up 100, satu aja berat. Kenapa ya? Karena belum pernah kita lakukan. Perlu biaya? Of course, betul. Kalau Anda membutuhkan uang besar, Anda perlu mengeluarkan uang besar juga. Itu udah pasti. Mau cari umpan kecil ya, dapatnya ikan kecil. Anda perlu sesuatu yang besar ya, Anda perlu umpan yang besar. Of course, pasti. You need more money to get more money. Sudah pasti. Dan no pain, no gain. Oh, gila, keren banget kayak orang latihan tinju gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya stepnya 5 sederhana dan semoga apa yang saya bagikan pada hari ini kita punya goals menjadi sebuah perusahaan dengan valuasi berapapun. Kebetulan juga salah satu perusahaan dari asal Surabaya juga baru saja, ownernya juga saya kenal, baru saja melantai di bursa. Semua itu melewati hal seperti ini kok. Kalau kita mau menjadi besar, kita mesti berani berpikir besar. Kalau pikirannya nggak pernah besar, nggak bakal jadi besar juga gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Pertanyaan pertama datang dari David. Korean, apakah dalam proses pembakaran uang, pengeluaran dapat ditekan? Yang kedua, gimana caranya tahu kalau bisnis itu sudah menepati kelima faktor ini? Apakah research saja cukup? Oh, ini bicaranya yang 5 syarat awal dulu ya. Yang tadi 5 syarat yang di akhir ya. Sebenarnya diakhiri dengan konsep yang paling terakhir, tes aja di audit. Dengan lembaga terakreditasi. Misalnya, kalau kita mau bicara mengenai standar tata kelola perusahaan, coba aja ISO 9001 itu bukan ISO yang mahal. Ambil aja ISO-nya 9001, atau Anda baca dulu ya, ISO itu kan standar ya, ada klausa, mulai dari klausa 4 sampai dengan klausa 10, lalu ada aneks kontrolnya, Anda baca doang, nanti Anda tahu bahwa Anda nggak ada yang nggak cocok, Anda penuhi. Sesimpel itu kok. Dan lalu kalau Anda mau tahu, apakah laporan keuangan saya sudah baik dan benar, gampang, panggil aja audit laporan keuangan, diaudit. Nanti akan keluar kan hasil audited kan. Nah, itu beres. Dengan seperti itu, Anda akan tahu Anda itu sudah bagus atau belum. Sesimpel itu. Nah, kalau berbicara mengenai yang namanya bakar uang gitu ya. Ini adalah sesuatu bisnis yang benar-benar satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Sehingga titik bakar uang ini yang disebut besar dengan satu dengan yang lain itu nggak bisa sama. Ukurannya beda. Kenapa? Jangan lupa loh. Tadi matriks key-nya untuk mengukur kesuksesan sebuah startup, growth-nya itu tidak bisa dihitung dengan dominasi yang sama. Ada satu perusahaan kopi yang melakukan expand terus dengan gaya startup, yang menjadi tolak ukur adalah berapa banyak gerai kopi yang bisa dibuka dalam setiap bulan. Karena apa? Karena dengan sudut pandang dia sudah cukup dikenal, barangnya sudah jelas sekali, berarti omsetnya akan menjadi multiple aja. Berarti yang dia kejar adalah seberapa banyak gerai kopi bisa dibuka. Nah, beda juga kalau kita bicara mengenai ada perusahaan itu jasa transfer pembayaran. Itu yang dihitung adalah bukan jumlah usernya, tapi jumlah user boleh 2.
Tapi yang di-challenge habis adalah berapa transaksi berputar dalam debit kreditnya dalam satu hari. Beda dong. Bagaimana mungkin dua ini akan dihitung dengan cara yang sama untuk membakar uangnya? Yang satu bakar uangnya akan habis-habisan dari research and development. Bagaimana nih caranya kita bisa mengkonekkan antara satu bank dengan bank yang lain dengan API yang lebih seamless, yang lebih cepat, lebih efisien. Apakah mungkin ada AI-nya untuk menghitung saldo dari setiap buku daripada bank-bank ini? Itu kan menjadi sesuatu yang berbeda kondisi bakar uangnya dari research development dengan pembukaan cabang. Bukan cabang kan berarti harus buka sewa tempat, harus belanja modal kan begitu. Berarti jadi akan berbeda konsep bakar uangnya. Ada juga yang bakar uangnya kepada si pelanggannya, bagaimana agar dia mendapatkan hati di pelanggannya. Pakailah uang elektronik A, maka akan dapat cashback. Hajar cashback, Yang satu lagi udah nggak melakukan hal tersebut karena mungkin dia mengambil key metrics yang berbeda. Kita akan sulit untuk bisa mengeker dari depan. Tapi kalau satu persatu dibedah ya mungkin akan jadi ketemu jawabannya. Yes, betul. Jadi aku tertarik tadi statement Korean nggak boleh alergi audit karena itu akan bantu kita memastikan neraca keuangan pendapatan pengeluaran udah benar nggak pencatatannya. Audit semua hal, Mbak. Jadi bukan keuangan saja. Audit itu bukan keuangan saja. Tata kelola, higienis, mutu, standar keamanan informasi, itu semuanya ada. Wow. Itu. Wow. Satu-satu, kalau semuanya pingsan. Setuju. Wih, ini kayaknya bakal ada next class nih abis ini. Dengerin, waduh kayaknya sama Korean nggak ada habisnya. Oke, pertanyaan berikutnya menarik sekali dari Ibu atau Kak Megawati di Jakarta. Selamat malam, izin bertanya kepada Pak Ryan. Ya. Pertama, apakah masa pandemi ini bisnis jasa masih memungkinkan seperti kesehatan? Oke. Okay. Yang kedua, kira-kira bisnis apa yang baik dan tetap survive di tahun 2022 nanti? Prediksi. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memilih 5 kunci kesuksesan dalam sebuah bisnis? Apakah selalu berdasarkan pada timing yang utama atau bisa berubah sesuai dengan jenis bisnis yang sedang kita hadapi atau kita jalani? Mohon saran. Oke, kita mulai dari yang paling akhir. Sorry to say kalau kita pikir-pikir ya, timing is everything. Timing is everything. Jadi kalau misalnya ditanyakan ada nggak kunci yang lain? Kalau saya bilang nggak ada. Nah, bagaimana caranya untuk kita? Ini menarik ya. Pertanyaan jadi ditantangin. Tapi kan kalau timing itu part of hoki ya Ryan. Betul nggak? Iya dong. Timing itu hoki. Coba gini, Pak, gimana cara menentukan harga saham yang termurah? Emang Ryan bisa menentukan pasti yang termurah? Enggak. Gampang jawabannya. Kalau dari saya, lakukan terus. Selesai. Kenapa? Karena kalau kita mungkin hanya dengan satu tembakan harus headshot, ya mungkin akhirnya kita lebih spekulatif. Tapi ketika kita melakukan tembakan terus-menerus, lama-lama kita jago nembak. Jadi, sorry ya, kalau bicara mengenai timing, kadang-kadang saya bilang, iya itu bagian hoki. Kalau bukan bagian hoki saya, bagaimana? Tapi setiap orang itu sebenarnya dapat jatah hoki loh. Coba deh, kita ingat-ingat dalam hidup kita sebelum dari hari ini. Mungkin ada dalam satu titik yang membuat Anda pada hari ini ada. Dan ada juga pada hari ini menjadi satu titik kalau saya harus cerita mengenai kisah kasih hidup saya gitu ya. Hari ini kenapa saya bisa dikenal? Saya mungkin bukan orang yang hadir dari 2020 menjadi influencer saham karena saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi hal itu. Saya ingin menjadi seorang edukator keuangan dan investasi. Dan itu saya rencanakan dan saya jalankan terus. Dan ada aja satu titik ternyata jadi. Kita nggak tahu. Ya meskipun sampai hari ini ya masih kurang juga ilmunya lah gitu ya. Bukan ya jago ya. Biru, ya. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, izin boleh diulang sedikit biar saya pas. Berkaitan dengan bisnis jasa yang saat ini sedang digeluti, apakah kesehatan masih memungkinkan? Dan kira-kira bisnis apa yang baik dan tetap survive di tahun 2022? Baik, kalau menurut saya, jadi kita itu di-remind untuk sehat 1 abad sekali. Coba deh, sebenarnya dari zaman saya kecil, almarhum oma saya udah bilang yang namanya makan cuci tangan. Kalau bersin jangan pakai tangan. Udah diceritain dari zaman oma saya. Jalanin? Enggak. Terus orang namanya sehat. Zaman dulu suruh naik sepeda, enggak mau. Capek bos. Orang teman saya itu 3 gedung di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Panggil taksi bos. Saya bilang nggak salah deh bos, nggak salah. Saya bilang capek pak, capek. Hari ini jalan yuk sekalian jemuran. Jadi dia yang lebih semangat dari saya gitu ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai remindernya baru 2020, yang namanya kesehatan ditambah teknologi, ini pasangannya. 1 abad yang lalu sehatnya doang. Hari ini sehat dan teknologi ini jadi bisnis yang akan jadi tersemat. Coba sekarang,
Indiland bikin sebuah yang namanya suatu desain daripada blueprint sebuah office building yang tidak memperhatikan kesehatan, pasti ditinggal. Pasti akan bicara, ini akan care terhadap kesehatan loh. Ruang terbuka, ruang hijau. Dan hari ini tuh menjadi didengungkan sekali loh mengenai yang namanya green living. Dan ketika saya pergi ke salah satu investment yang ada di dalam, biasanya ada expo itu di luar negeri, di Singapura, 3 tahun lalu itu green sudah ada. Tapi nggak booming amat tuh. Hari ini sampah plastik, jadi rame sekali, luar biasa tuh. Jadi sebenarnya ini menjadi titik riset. Jadi kalau misalnya di tahun 2022 bisnis Anda itu tidak care terhadap kesehatan, jadi Anda jualan makanannya semena-mena gitu ya, habis itu nggak ngambil sertifikasi terkait dengan kesehatan, Anda ditinggalkan. Makanya saya bilang kalau jualan makanan, saya bilang ke teman saya, jualan makanan itu kasih lihat dapurmu di Instagram. Coba lihat yang pakai masker, kamu punya koki. Kalau kamu bisa kasih lihat seperti itu, pasti orang yang nggak pernah ketemu kamu pun bilang, oh ini care loh terhadap kesehatan. Saya mau pesan di sini. Makanannya sampai di seal. Habis itu disegel dengan baik. Lalu untuk yang namanya sumpitnya itu yang tertutup sekali. Itu namanya care kesehatan. Jadi bukannya artinya bisnis kesehatan itu melulu melek-melek harus jual masker, nggak begitu loh ya maksud saya. Wih gila, tiba-tiba malam hari ini saya seperti praktisi bisnis nih, gimana ini cerita pertanyaan. Jadi konsultan nih, aku baru mau komen, kok dapat bonus bisnis konsultasi bisnis gratis ya, bonusnya ya. Iya, saya belajar bisnis model lah. Tapi ini menarik kok, karena jadi dapat banyak insight ya. Tapi kalau bicara prediksi, seorang Ryan Feilberg ya, 2022 bisnis apa yang bakal masih menjanjikan untuk ditekuni dan diterjuni? Gini, semua orang itu punya hokinya masing-masing, saya yakin itu. Kalau hokinya cuma satu, repot, kita jadi kompetisi habis-habisan di satu titik. Yang kedua, lakukanlah bisnis sebenarnya bisnis as usual. Tapi ambil 2 faktor yang namanya teknologi dan kesehatan ini masuk ke dalam bisnis Anda. Jadi kalau misalnya Anda ada salah satu teman saya gitu ya, bisnisnya travel. Nggak apa-apa, kita akan tahan aja terus. Sudah 2 tahun dan akhirnya tutup. Nggak mau agile. Tidak mau melakukan perubahan. Ya seharusnya dengan gampang, kita yuk bikin yang namanya wisata sehat atau apa, bikin suatu yoga tapi atau apapun lah gitu. Kalau kita tidak agile sulit. Karena di dalam kondisi seperti ini tuh harus agile. Harus ada inovasinya. Dari bisnis kita yang kita suka, nggak apa-apa, tapi harus ada penyematan 2 ini. Apakah di-tech kan harus, yang kedua harus health-nya. Jadi kalau menurut saya semua bisnis bagus, nggak ada bisnis yang jelek. Semua akan menjadi tren. Kenapa? Bunga murah kok. Orang akan lebih cenderung spending. Coba ini dikasih ini PPKM-nya turun lagi. Pasti keluar ambrol, cus keluar. Orang juga sudah bosen. Trust me. Ya. Jadi peluang ada di mana-mana. Tinggal bagaimana menikahkan teknologi dan kesehatan di aspek bisnis yang sedang kita tekuni. Apapun itu. Yakin. Waduh, menarik lagi. BTW masih ada waktu ya. Ayo lanjut. Pertanyaan berikutnya, malam saya Vina ingin bertanya kepada Pak Ryan. Pak, saya berencana untuk bikin bisnis. Yang ingin saya tanyakan adalah, 1, apakah baiknya bisnis sesuai dengan hobi, minat dan bakat, atau pasar? Pertanyaan kedua, bagaimana prediksi Pak Ryan terhadap bisnis yang akan melejit di tahun 2022? Tadi pertanyaan kedua sudah terjawab ya. Pertanyaan pertama nih. Ya, kalau saya itu orang yang nggak pernah mengecilkan sesuatu lah. Artinya saya bilang, Pak, kalau saya pendapatannya dari profesi ini jelek ya Pak. Mana ada, namanya profesi itu semua bagus. Kalau ada orang yang bilang profesi yang jelek, ya berarti sebenarnya dia nggak suka dengan profesi itu, dia jalanin. Ya pasti dia akan kesel terus gitu ya. Nah, sekarang kita akan relate ya dengan berbicara pada yang pertama, izin Pak sekali lagi. Antara hobi, minat bakat atau pasar? Saya pribadi adalah orang yang menjalani sesuatu mengcombine antara minat dan pasar. Contoh, saya itu adalah orang yang tiba-tiba minat dengan dunia digital. Saya suka. Saya waktu saya SD saya sudah belajar HTML tuh belajar, JavaScript saya belajar, tapi saya tinggalkan itu. Lalu ketika saya SMP saya banyak belajar di dunia grafis karena papa saya seorang fotografer. Lalu begitu saya sekarang sudah mulai ke teknologi, saya bilang, kayaknya ini sudah mulai ada shifting ya. Saya mau belajar, saya mulai belajar coding lagi gitu. Nah jadi dari situ saya lihat trennya, di mana, waduh hari ini kalau nyari yang namanya programmer, wah ini barang paling langka senter jagat, saya kasih aja.
Programmer. Itu lagi susah dicari. Full stack developer. Itu jabatan paling mentereng tuh hari ini. Full stack developer. Itu ya sebenarnya kita tinggal lihat dengan yang namanya minat kita, harus kita jalani dengan yang namanya tren. Gitu. Kalau kita bisa mengawinkan ini, kita jadi nikmat. Kayak karena saya tahu saya tidak terlalu kuat dalam dunia tech-nya, dalam bentuk coding-nya. Saya partner dengan teman saya. Teman saya itu jago sekali terkait dengan coding. Tapi dia tidak suka mengurus bisnis model. Saya suka sekali ngutak-ngatik bisnis model. Jadi yang saya padukan adalah saya join dengan beliau, itu adalah guru saham saya, join dengan beliau, dan saya menjadi konsultan terkait dengan teknologi, di mana si partner saya ternyata full tech tapi tidak mau ngurusin keamanan informasi. Saya bilang, nggak apa-apa. Kalau masalah bukan coding, saya bisa belajar saya. Makanya saya hari ini belajar sistem keamanan informasi. Jadi kita harus bisa main di dua inilah. Seperti itu. Wow. Emang harus bergerak terus ya, belajar terus, bertumbuh terus. Kalau kita memang nggak minat pada suatu bidang, jangan merasa lemah dengan mengajak atau berkolaborasi partner lain. Karena kita dibikin bisnis berlipat-lipat kan. Kalau bisa dalam 1 tahun naik 10 kali lipat, kenapa harus nunggu 10 tahun untuk bisa naik 10 kali lipat? Betul. Jangan lupa, nomor 1 timing, nomor 2 tim loh. Timing yang tim. Jangan lupa loh, tim loh. Kita mesti pintar cari tim. Timing yang bagus, timnya hancur, percuma, mati juga. Ini secara nggak langsung Ryan bilang zaman gini nggak bisa kerja semua sendiri. Harus ada tim yang fully support. Karena banyak aspek yang harus kita pelajari di waktu yang sama. Begini, kalau kita mau melakukan dengan cepat, kita bisa bekerja sendiri. Tapi kalau kita mau melakukan dengan sesuatu yang panjang, kita harus bekerja bersama. Itu udah pasti. Biar nggak terengah-engah kan? Iya. Kita mesti bagi lah. Kita mesti bagi. Pada akhirnya harus ada penyerang, harus ada pemain tengah, harus ada pemain belakang, harus ada pelatih, harus ada hakim garis, harus wasit, harus ada kiper, harus ada yang driver untuk nganter. Semua dia kerjakan sendiri ya. Habis tenaga. Ini gimana banget filosofinya. Oke. Jadi ini boleh nggak aku minta closing statement karena waktu yang terbatas? Udah habis nih. Nggak boleh lanjut sampai besok. Pengennya 5 jam ya. Teman-teman butuh istirahat, Intelligent People butuh istirahat. Ryan, aku yakin nanti next class kita bakal ngobrol lagi. Udah nyebutnya next class loh. Siap. Anytime. Dapat ilmu banget. Ini udah kayak kuliah 3 SKS buat bisnis loh. Ryan, sebagai closing statement malam ini buat para pebisnis muda, termasuk mereka yang saat ini sudah punya bisnis yang bahkan sebenarnya sudah besar, tapi harus bisa adaptif dalam situasi yang sangat kompetitif. Silahkan. Ya, kalau dari saya yang pertama, kadang-kadang orang itu memiliki tujuan tapi tidak bisa menggambarkan tujuannya dan sebenarnya tidak bisa mendeskripsikan dengan baik langkah-langkahnya. Jadi kadang-kadang orang dianggap seorang pemimpi gitu ya, tapi nggak apa-apa, mimpi bagus. Tapi kalau mimpi terus tapi tidak berusaha untuk menggambarkan road plan-nya, Anda akan jadi berantakan juga. Nah, setelah punya road plan-nya, Anda harus bisa memiliki sesuatu pijakan yang baik dan benar. Kenapa? Karena pada akhirnya bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa dijual. Nah, ya, entah Anda adalah startup, Anda adalah bisnis konvensional, nggak masalah. Tapi dua-duanya ada kisah sukses kok. Yang namanya startup company menjadi bagus pada hari ini, itu mah baru sekian sedikit dari segelintir bisnis konvensional yang bagus loh. Bisnis konvensional berapa banyak di sekitar kita yang kita kenal dan bagus. Gitu. Ini cuma tren. Nggak apa-apa kalau ternyata Anda merasa ini adalah masanya Anda, ya boleh ambil startup. Tapi kalau tidak, Anda nggak usah tiba-tiba menjadi FOMO, tiba-tiba ikut-ikutan jadi startup company. Nggak usah juga. Atau Anda startup company gayanya kepengen mendominasi, Anda mau cari profitability, ya mati juga akhirnya. Ya kita harus bisa mengenal pasar, tapi mengenal diri kita. Itu jauh lebih penting menurut saya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal,
yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.